dengan dia mengucap doa syukur kepada Allah, pasti orang ini dijamin kehidupannya siang itu dikasih rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Asy-Syukur Bapak Haji Bagian, dan juga yang saya hormati Ketua Suku Gabungan sekaligus beliau langsung yang membawa acara luar biasa, Ketua Suku Gabungan Bapak Haji Amdani, jadi ketua juga, MC juga. Emang apa nggak ada anggaran MC biar ketua artis gitu dengan apa? Para guru, para asatid, Bapak Ustadz Lukman, Bapak Ustadz Safani, dan juga Bapak Haji Nugroho, tidak lupa Ketua RW 01 yang luar biasa, Bapak Jelani, kita doakan beliau ini yang bertani ketahanan pangan luar biasa, mudah-mudahan tambah maju. Kita semua memang harapan harus tani, sebab apa itu yang praktik akan menjadi ketahanan pangan sudah program pemerintah. Alhamdulillah juga rekan saya Bapak Haji Fadil, para bapak-bapak haji, para orang tua kesepuhan, para guru, bapak-bapak hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syukur kita pagi hari ini Bapak kita masih balikin nafas kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang syukur yang kedua, setelah kita bangun dari tidur kita, alhamdulillah kaki kita sanggup melangkah ke masjid. Ini nikmat yang luar biasa, yang tidak setiap orang bisa melakukan itu. Islam, iman, ngaku beriman, tapi sangat sedikit orang-orang yang sanggup ketika dia bangun dari tidurnya pagi-pagi hari dia berangkat ke masjid. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya ini sebetulnya nikmat yang gede, Bapak. Begitu sekarang kan pagi-pagi dingin bener, Bapak. Apalagi saya dan baju galang kotor lagi. Itu bekerja pakai gamis masih dingin, dia masih tembus lebar. Panas pagi malam dingin. Alhamdulillah ini nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi kita ini sebagai mukmin, sebetulnya kalau mukmin itu yang mengikuti ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW, insya Allah orang-orang Muslim itu Pak semuanya bahagia. Bukan insya Allah, pasti. Kalau kita betul-betul ikut ajaran daripada Rasulullah SAW. Kalau kita mengikuti syariat ajaran Islam, pasti semua orang itu yang beriman pasti Allah kasih kebahagiaan. Karena Allah pengennya Pak kita ini semua bahagia. Dan apa yang Allah inginkan, Allah menginginkan kita ini semua wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tuh nggak pengen sebetulnya manusia ini mati dalam keadaan tidak beriman, pengen dia mati dalam keadaan selamat kembali kepada Allah.
dikasih aturan-aturan, dikasih contoh suri tauladan, kita ikutin, maka kita pasti akan bahagia. Mana Pak kita saya katakan ke orang mukmin ini, kalau dia ikut ajaran Rasulullah, ajaran Islam, itu dia akan bahagia. Pertama Pak, ini kita tuntun Pak, dari kita bangun tidur, bapak-bapak semua kita ini bangun tidur Pak, jangan usah kita bicara tahajud dulu dah, yang penting kalau bangun pas aja subuh. Kalau tahajud kali memang ada susah, memang apa kita udah capek dan lain sebagainya. Sekarang bangun subuh aja udah capek. Gak perlu kita bicara tahajud sekarang Pak, kita bangun dari tidur kita. Rasulullah yang ngajarin Pak kepada seluruh umatnya, ketika engkau bangun, kalimat apa yang pertama kali keluar dari lisan kita Pak? Islam aja. Kalimat doa yang diajarkan Rasulullah diajar sederhana nih, belum bicara tahajud. Kalimat yang keluar dari seorang muslim yang Rasulullah ajarkan begitu dia bangun dari tidurnya adalah kalimat syukur dengan doa yang diajarkan Rasul, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihi nusyur. Dikunci Pak. Orang Pak kalau pengen siangnya berkah, paginya berkah, kuncinya di situ dulu Pak. Jadi jangan dianggap kalau mau tidur ngajarin anak kita doang. Kadang-kadang mungkin kita anak kita ajarin, nah kalau mau tidur baca doa, Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Bangun tidur baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Anak kita ajarin, bapaknya kagak baca. Boro-boro bapak mau tidur baca doa, orang depan TV nonton bola, pesan kita doa melupa. Nah ini Rasulullah ngajarin, ketika seorang muslim bangun dari tidurnya, kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa yang tadi Pak, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kunci kebahagiaan kita di siang hari doa itu Pak. Sekarang saya tanya nih bahwa tadi kalau kita baca doa apa? Ada yang buru-buru yang baca gitu, ada yang pakai handphone dulu, yang mau pakai apa namanya, pakai alarm, handphone diambil dilihat ada WA, dia lihat TikTok dulu gitu jangan sekarang. Doa kita udah lupa, padahal kunci bahagia Rasul udah ajarin. Bangun tidur Pak baca itu doa kan ringan bener itu loh, nggak butuh waktu yang lama. Begitu seorang muslim dikembalikan ruhnya oleh Allah, bangun dari tidurnya, yang dia ingat ucapan syukur kepada Allah dengan doa yang tadi, apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Ini kan kita hafal, ayat kita hafal semua. Ayat kita udah hafal semua. Kata Allah, orang yang bersyukur pasti aku tambah nikmatnya. Kufur akan aku berikan azab, ini kata Allah. Semua kita udah hafal. Makanya Rasulullah ngajarin orang Islam bangun tidur bersyukur pada Allah dengan doa yang tadi. Maka seorang muslim kalau dia sudah bersyukur, nikmat ditambah. Makanya orang kalau bangunnya pagi, insya Allah hidupnya optimis karena dia bangun pagi udah siap-siap dia beraktivitas. Tapi orang muslim Pak kalau bangunnya siang ya yang ada bangun ngeluh-ngeluh. Kalau bahasa orang natural aku masak lah ngeluh. Emang bangunnya siang, udah bangun kesiangan dia udah cebian gitu sendiri, mau kemana-mana udah tangguh, akhirnya belanja kopi tidur lagi. Tapi kalau orang bangun pagi Pak semangat, kayak sekarang ini kita semangat Pak. Udah kayak gini kita udah ngopi, udah lagi jam 6 kan kita udah pikir mau jalan kemana nih, pengangguran kok gitu, mau ngopi kemana nih kok gitu. Yang mau ke sawah, yang mau silaturahmi, yang mau berangkat kerja, semangat bangunnya. Kenapa? Dia jalankan ajaran Rasulullah
dia bangun pagi, apalagi dia bangunnya dengan dia mengucap doa syukur kepada Allah, pasti orang ini dijamin kehidupannya siang itu dikasih rezeki, Pak. Nah ini nih yang perlu kita mengingat-ingat doa, Pak. Kalau diajarin udah pernah tahu semuanya. Cuma kan fungsi kita ngaji itu mengingetin. Yang belum tahu kita jadi tahu, yang udah tahu mengingetin kita. Ngapa sih Nabi ngajarin doa seperti tadi? Karena kita menjalan kita mikirin doa ya sudah beres. Tapi kalau kita mikirin Nabi ngajarin kita jadi orang senang, jadi orang kaya, jadi orang yang semangat. Karena itu jaminan Allah kalau kita syukur ditambah. Belum bicara tahajud. Cuma tahajud kayak juga udah tahajud jam 2, jam 3 bagus. Cuma yang tahajudnya jam 2 akhirnya sekampal kepulsan. Tahajud sama tahajud subuh lewat. Nah ini Pak ibarat orang pakai helm pakai celana. Karena apa? Kalau orang yang menjalankan sunnah dengan wajib jadi haram hukumnya, Pak. Yang wajib dulu. Udah kita udah subuhnya beda. Nggak dapat tahajud, kita dapat qobliyah yang luar biasa. Tahajud mah yang bisa silakan, nggak bisa juga ya minimal seminggu sekali mungkin jalan. Yang penting mah yang wajib, karena amalan wajib itu yang menghindari kita dari celaka dan menyelamatkan kita. Kata Rasul, orang Islam Pak yang jalanin kewajiban aja itu sudah cukup, dia masuk surga. Sholatnya dia nggak tinggal, zakatnya ketika sudah mencapai waktunya dia kembali, puasa Ramadan dia jalani, haji kalau memang udah mampu dan nggak ada halangan. Ini kalau dia jalani cukup buat bekal masuk surga. Sunnah yang lain ekstra, tahajudnya, duhanya dan lain sebagainya. Yang pokok yang ditinggali, tidak ada amalan wajib, tidak ada amalan sunnah yang mengalahkan pahala wajib. Jadi wajib itu gede. Kita kan kadang-kadang ngaji fadilah yang wajib pahalanya lebih gede pada amalan sunnah. Nggak ada amalan sunnah setinggi apapun ngalahin pahala amalan wajib. Tertib aja dan dulu dah. Entah yang sunnah-sunnahnya yang bisa dulu kita jalani. Kata Imam Ghazali begitu. Sunnah apa ya sudah makan banyak Pak. Kita keluar dari rumah pakai kaki kanan, pakai kaki kiri, keluar dari masuk masjid pakai kaki kanan, keluar kaki kiri, itu udah sunnah. Masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, itu udah sunnah. Maka setiap hari kehidupan umat Islam akan menjalankan sunnah Rasulullah kalau kita lakukannya dengan kesadaran. Kita kan sering lupa masuk kamar mandi kita udah nggak tahu kalau situ ada kebaikan. Boro-boro kita ingat kaki kanan sama kaki kiri. Mau udah kebeler masuk kayak kamar mandi. Jarang banget kita menyebab hal-hal itu. Belum lagi ditambah doanya. Ini tuntunan udah lengkap. Ini saya lanjut Pak subuh, masalah subuh. Bangun tadi kita baca doa luar biasa. Semangat hidup kita. Udah gitu udah habis kita bangun yang pertama kita sebut nama Allah dengan doa yang Rasulullah ajarkan, itu sudah bernilai kebaikan. Setelah kita bangun yang kita tuju kamar mandi, orang ke kamar mandi ada tuntunannya. Tadi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, sunnah Rasulullah sudah kita jalankan. Yang lebih hebat lagi dia sanggup dari rumahnya dia jalan menuju ke masjid seperti hari ini dia lakukan. Mau jalan kayak naik motor kayak. Yang penting dia sanggup dia datang ke masjid lalu dia sholat di situ, sholat tahiyatul masjid. Setelah hajat dia sholat qabliyah subuh. Ini amalan yang luar biasa dan kita harus yakin kalau ini sudah kita jalankan nggak ada susah-susah dalam hidup kita. Tinggal yakin doa. Kadang-kadang kita cari apa-apa yang kurang, dan ibadah begitu juga. Kita jalankan dengan keyakinan. Ini ya Rasulullah yang ajarin kepada kita. Rasulullah pengen umatnya senang dunia akhirat. Katakan kita mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Di dunia baik, di akhirat baik. Akan baik di dunia kalau kita jalankan tuntunan
tuntunan dari Rasulullah yang bisa kita jalankan, yang sangat mungkin bisa kita jalankan. Nah makanya ini jadi orang Islam bangunnya tertib pagi, insya Allah hidupnya semangat berkah. Bagaimana kita mau jadi umat Islam, mau senang, mau bahagia hidupnya, kalau tidurnya udah nggak tertib, bangunnya nggak tertib, selalu kesiangan, ya udah jauh pada senang. Apalagi yang tidurnya malam minggu di pos ronda, udah buat tidur, udah tidurnya tengah malam, kadang-kadang mau subuh, orang aja dia baru tidur, ya yang ini sesuai gitu. Begitu mau tidur, boro-boro baca doa, lunak dia kencingin. Orang model begini Pak, nggak bakal ketemu senang. Sebab kenapa? Udah jauh dari tuntunan daripada Rasulullah SAW. Makanya kalau kita hidup tenang, tertib, insya Allah itu Pak, ketenangan datang. Kita jalan ke masjid, itu orang yang jalan menuju masjid, musola untuk sholat berjamaah, itu seakan-akan dia jalan menuju Baitullah. Makanya PRW kalau ada tetangga berjalan di ronda, PRW mau berangkat subuh ke masjid, PRW jalan, nanya PRW mau kemana? Gua mau Mekah, gitu kan. Sebab kenapa? Hakikat kita menuju ke masjid, ini hakikatnya kita sedang berjalan ke tanah suci, menjalankan ibadah haji dan umroh. Ini yang nyata. Makanya Islam itu kan Pak agama yang betul-betul adil. Haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ada alternatif lain, pahalanya senilai haji ada. Karena nggak mampu duit, nggak mampu juga fisik, nggak mampu juga dengan kondisi negara yang tidak aman, ada alternatif lain. Apa? Orang yang jalan menuju masjid seakan-akan dia sedang jalan menuju ke tanah suci menjalankan ibadah haji dan umroh. Alternatif Pak bagi yang mampu. Dia datang ke masjid luar biasa, dia sholat, dia masuk ke masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku akan pintu-pintu rahmatmu. Masuk ke masjid pakai kaki kanan. Masuk ke masjid dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau nggak keburu masuk ke masjid udah ajan, dia tungguin ajan, dia sholat qabliyah. Kata Rasulullah, raka'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum fajar, itu apa kata Rasul? Itu lebih baik dari dunia dan seisi dunia. Ini tinggal kita jalankan dengan penuh keyakinan, bahagia. Habis dia sholat, habis dia itu sholat qabliyah, dia sholat berjamaah. Apalagi ditambah dengan zikir-zikir yang diajarkan ulama kita, subhanallah bihamdihi, subhanallah inaqim, astagfirullah. Bapak baca itu faedahnya semua. Ini semua ilmu-ilmu yang diajarkan Rasul untuk kebahagiaan kita di dunia. Bukan hanya kebahagiaan kita di dunia, tapi menyelamatkan kita nanti di akhirat. Tertib hidup kita. Kalau orang zaman dulu kan Pak, hidupnya tertib Pak. Saya lihat orang tua saya, dia bangun jam 4 rutin dia berangkat ke musola. Dia berangkat ke musola, habis dari musola, udah kadang-kadang habis subuh dia masih sempat baca Quran. Pulang dari baca Quran jam 6 dia sampai rumah ngopi sama keluarga. Habis ngopi dia bawa pacul ke sawah. Itu jangan dulu Pak. Makanya orang dulu kayak kalau sekarang kita bawa pacul, apa yang kita pacul gitu, aspal gitu. Itu zaman dulu seperti itu, tapi hidupnya berkah. Anak kan bisa sekolah, anak kan bisa kuliah, anak kan bisa pesantren. Padahal dia di sawah sampai sore, kadang-kadang johor berbalik. Johor dia sembahyang jam 1, dia tidur. Bangun asar, habis asar ngajar-ngajar bocah itu buat zaman dulu Pak. Tapi kok hidupnya enak, ayam, tentrem, rezekinya juga gampang, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab hidupnya teratur, dimulai dari bangun di waktu pagi. Inilah fondasi kehidupan kita. Makanya udah banyak itu anak-anak kita hidup tertib begini Pak. Gak usah yang macam-macam. Kemarin saya ketemu orang sukses Pak, luar biasa. Apa yang dia cari Pak?
Ustaz sekarang mah saya pengen nyari orang pintar, saya pengen nyari orang yang jujur, itu yang susah. Orang pintar udah banyak Pak, tapi yang jujur, yang disiplin itu orang yang susah. Nah kalau sudah ketemu saya orang itu, saya pasti percaya ini krisis di zaman sekarang. Banyak orang pintar tapi jujur dan disiplin itu yang susah. Nah makanya ajarin nih sama anak-anak kita Pak, kita kasih contoh. Nanti anak kita tuh contoh. Kayak saya begini Pak, kenapa ngomong gini? Sebab dulu lihat bapak saya begitu. Bapak saya iya ya, karena kita udah tua kita pikirin, kok bapak itu dulu hidupnya enak banget ya. Motor walaupun dia nggak punya, nggak kesana kemari, tapi kayaknya hidupnya tenang. Apa kuncinya? Oh ternyata hidupnya disiplin Pak. Dia mau jalan begadang paling banter jam 10, jam 11 sudah tidur, udah kuat. Bangun jam 3, setengah 4 dia udah mandi, jalan ke musola jauh banget dari dulu musolanya di tempat. Jalan kaki gak ada motor, wudhunya masih di pinggir kali jam. Tapi orang tua dulu jalanin, sekarang kan kita udah terang-terang Pak. Wudhu kagak susah, motor banyak, cuma males. Sehingga apa? Gelisah kehidupan kita. Nah makanya hal-hal seperti ini Pak ajarin. Kalau kita sudah bersyukur di waktu dibangun di pagi hari, udah pasti Pak orang yang bangun pagi hidupnya semangat. Dia mau kerja, dia mau ngojek, dia mau bisnis, dia mau ngapain enak. Tapi kalau bangun udah kesiangan, mau ke sono udah jam segini, mau ke sono udah jam segini, mau ke sono udah ketinggalan, udah serba salah kita kalau bangun kesiangan. Nah inilah tuntunan Islam, itu baru beberapa hal yang Rasulullah ajarkan. Belum lagi ditambah lagi tadi dengan apa amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Sholat sunnahnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, kalau bisa, nggak bisa yang pokok dulu jangan ditinggalkan. Karena kita kalau ninggalin sunnah rugi, tapi ninggalin wajib bukannya rugi lagi Pak, celaka. Orang ninggalin sunnah rugi, kenapa? Gampang dia ninggalin, aturan dapat gede jadi gak dapat, rugi. Sholat sunnah kan gampang, cuma 2 rakaat cepet, pahalanya gede, dia ngejalanin, waktunya ada, kan rugi. Tapi kalau orang ninggalin wajib, bukan hanya rugi, apa? Celaka. Karena meninggalkan kewajiban. Makanya fondasi utama buat kita umat Islam Pak, yang paling utama tekankan kepada anak-anak kita sholat itu Pak. Sebab itu yang wajib mutlak dan setiap hari itu. Syahadat Pak udah pasti kalau kita sholat syahadat. Puasa masuk bulan setahun, 1 bulan. Tapi sholat yang 5 waktu inilah menjadi perisai buat kita, pelindung buat diri kita dan akan menyelamatkan kita. Saya belum benar Pak Ustaz, gak apa-apa yang di sholat dulu. Nanti insya Allah memang manusia bakal nyari yang benar banget, melangkah. Susah, gak ada kita yang benar, semua pasti salah, semua pasti dosa. Yang penting kan sadar. Orang kalau masih salah, masih dosa, dia sadar masih bagus. Yang kita ngeri itu orang salah, orang dosa, nggak sadar itu. Makanya kita bagaimanapun kehidupan kita, apapun aktivitas kita, sholat 5 waktu paling utama. Pokoknya itu kita jalan. Udah bisa cakap itu kita jalan, nggak ketinggalan. Kalau bisa usahain berjamaah. Berjamaah bisa, belum bisa tiap waktu. Maghrib bisa, subuh gitu kan dulu. Maghrib udah masjid masuk pun enak banget Pak. Saya baru kali petang sana, baru suasananya enak. Kalau kita datang ke masjid kopi, makanan ada baik sedikit. Kita enak, dapurnya ada, resep saya ke masjid begini nih. Jadi kelihatannya hidup nih pada kangen. Jadi luar biasa, masjid begini enak Pak. Saya kadang-kadang kalau nggak malu sering-sering saya keluarkan ngopi gitu. Cuma karena jauh ya. Bener saya ketemu sekarang kalau saya kesini petah saya. Habis sholat Jumat, pengen duduk dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Enak suasana. Apalagi kita kan udah umur udah agak tua ya, udah sering-sering di masjid. Kita punya makanan bawa ke masjid, nggak mau di masjid beda. Maghrib sama isya, dulu jangan pulang tanggung.
Sebab tungguin dari satu masjid, nggak bisa cikir habis maghrib yang ngopi di depan kan gitu. Tapi ngopi-ngopi jangan ngomongin orang pak, jadi dosa kita. Udah duduk di depan dah nungguin Aisyah karena tangguh kalau kita pulang. Udah sholat Aisyah baru kita pulang, enak. Kalau yang sanggup memang habis maghrib kita mau cikir, baca Quran, baca sholat bagus. Nggak sanggup yang ngopi di depan. Saya kalau kemarin pasti aja pakai kayak misalnya kopi liok tanpa gula. Belum sempat saya minum udah disuruh ceramah. Buru adem tak enak ya kopi. Makanya kata mereka, tak ceramahnya masih tak ada. Iya saya juga mau pengen dia lama. Apa lama itu percuma kopi udah dilek. Itu benar ya pak? Iya. Begitu kopi saya udah adem pak pembaca. Saya bilangin Haji Mati bentar aja minum kopinya habis ceramah dah udah kelar enak. Sebab apa? Saya kalau udah bilang kopi pasti pengen rokok. Tapi dalam masjid mah nggak enak. Makanya alhamdulillah pagi hari ini kita silaturahmi, mudah-mudahan berkah subuh ini kita semua pak hidup kita sejahtera, amin. Dan istiqomah terus mengikuti subuh gabungan, bukan hanya seminggu sekali, tiap waktu kalau bisa kita subuh di masjid. Insya Allah hidup kita berkah, rumah tangga sakinah mawadah warahmah, anak keturunan kita nanti jadi soleh dan soleha. Kalau kan udah mesen begitu, jadi saya juga udah lama-lama pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.